Selamat datang di Kok Bisa, Why Not Science kanal yang khusus menjelaskan misteri, fenomena aneh, dan pengetahuan ilmiah dalam alam serta kehidupan sosial dengan sudut pandang sains yang logis dan mudah dipahami. Kami tidak hanya percaya, tetapi mencari penyebab, mekanisme, dan kebenaran di balik setiap fenomena. Jika kamu menyukai konten yang membuatmu spontan bertanya kok bisa, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Dukunganmu adalah dorongan bagi kami untuk terus menjelaskan dunia secara ilmiah dan jelas. Halo teman-teman penasaran, pernah dengar kabar burung kalau minyak bumi akan habis dalam 30 tahun lagi? Kalimat ini pasti sering banget mampir di telinga kita. Coba tanya orang tua kalian, mereka pasti pernah dengar hal yang sama. Bahkan mungkin kakek nenek kalian juga sudah ditakut-takuti dengan isu ini sejak dulu. Tapi ada satu hal yang bikin geleng-geleng kepala. Sadar nggak sih kalau dari dulu sampai detik ini ramalannya tetap sama. 30 tahun lagi habis, kok angkanya nggak berubah ya? Di tahun 1970-an bilangnya sisa 30 tahun. Masuk tahun 1990-an, masih dibilang sisa 30 tahun. Sekarang di tahun 2025, lagi-lagi dibilang sisa 30 tahun. Ini rasanya seperti kita terjebak dalam lingkaran waktu atau time loop. Seolah-olah takdir minyak bumi itu memang dikutuk untuk selalu habis 30 tahun lagi selamanya. Yang lebih gila lagi, faktanya cadangan minyak dunia justru meningkat 3 kali lipat selama periode waktu tersebut. Aneh banget kan? Kita pakai minyak gila-gilaan setiap hari, tapi jumlahnya malah bertambah. Ini bukan sihir, bukan juga mukjizat, seperti kisah 5 roti dan 2 ikan. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di perut bumi sana? Hari ini kita akan bongkar habis mekanisme rahasia di balik fenomena aneh ini. Mari kita putar waktu kembali ke tahun 1956. Saat itu, seorang geolog Amerika bernama King Hubbard membuat geger dunia dengan teori peak oil-nya. Logikanya sederhana dan masuk akal saat itu, produksi minyak akan mencapai puncaknya, lalu terjun bebas tanpa bisa kembali lagi. Kurva berbentuk lonceng ini menjadi mimpi buruk. Apalagi ketika krisis minyak atau oil shock benar-benar meledak di tahun 1970-an. Dunia panik, harga bensin meroket, antrean di pom bensin mengular panjang. Media massa berlomba-lomba memberitakan kiamat energi. Semua orang yakin generasi berikutnya akan hidup di dunia tanpa minyak. Pemerintah di mana-mana teriak, hemat energi, seolah setetes minyak lebih berharga dari emas. Ketakutan itu wajar kok. Masalahnya saat itu mereka lupa satu variabel paling penting, teknologi. Mereka menghitung dengan asumsi teknologi yang stagnan. Sekarang lihat tahun 2025. Cadangan minyak dunia tercatat sekitar 1,7 triliun barel. Kalau dihitung dengan pemakaian sekarang cukup untuk 50 tahun lebih. Padahal tahun 70-an cadangan yang diketahui cuma 600 miliar barel. Jadi cadangannya naik 3 kali lipat, padahal kita sudah bakar 1 triliun barel di antaranya. Kok bisa apa minyaknya beranak pinak di dalam tanah? Tentu saja tidak. Jawabannya ada pada kemampuan kita melihat yang tak terlihat. Ini adalah strategi bertahan hidup perusahaan minyak. Mereka sengaja menjaga rasio cadangan di angka 40-50 tahun ke depan. Bayangkan kalau CEO bilang ke investor, maaf 10 tahun lagi kita bangkrut karena minyak habis. Saham pasti langsung anjlok kan? Pasar keuangan benci ketidakpastian. Makanya saat harga minyak naik, mereka kucurkan dana raksasa untuk eksplorasi dan riset teknologi baru. Angka 50 tahun itu seperti garis cakrawala, kita jalan maju, dia ikut mundur, jaraknya selalu segitu-gitu saja. Ini ilusi kalkulasi industri. Sekarang, ayo kita bedah evolusi teknologinya. Dulu, mencari minyak itu sama seperti judi. Probabilitas suksesnya cuma 1%. Ngebor 100 kali, 99 kali zong. Bayangkan berapa banyak uang yang terbakar percuma hanya untuk menebak-nebak isi perut bumi.
Tapi kemudian datanglah pahlawan bernama seismic survey. Ini teknologi survei seismik yang mengubah segalanya. Caranya mirip USG bayi tapi buat bumi. Kita kirim gelombang getaran ke bawah, lalu tangkap pantulannya dari lapisan batuan yang berbeda. Hasilnya, peta 3D bahkan 4D yang super detail. Kita bisa tahu posisi minyak dengan akurasi di atas 90%. Tingkat sukses pengeboran melonjak ke 70%. Belum cukup sampai di situ, sekarang ada AI atau kecerdasan buatan yang ikut main. AI melahap data survei puluhan tahun untuk belajar. AI mencari pola yang luput dari mata manusia. Ingat, minyak itu butuh syarat khusus. Sisa plankton purba, kurang oksigen, panas, dan tekanan jutaan tahun. Sisa-sisa ini berubah jadi kerogen, lalu dimasak bumi jadi minyak. Dengan memahami resep masakan bumi ini, kita bisa menebak di mana dapur minyak berada. Contohnya di Laut Utara. Dulu dikira kosong, ternyata dulunya itu dasar laut purba yang kaya sedimen. Sekarang jadi ladang minyak raksasa. Sekarang eksplorasi tanpa bor atau non-drilling exploration sudah jadi standar. Arab Saudi saja baru nemu cadangan buat 70 tahun lagi pakai cara ini. Tapi, revolusi sesungguhnya bernama Shale Oil. Ini dia sang game changer. Dulu minyak di lapisan batu serpi ini dianggap sampah. Kenapa? Karena ongkos ngambilnya mahal banget. Bisa 10 kali lipat dari minyak biasa di Timur Tengah. Nggak balik modal kalau harga minyak murah. Tapi tahun 2000-an muncullah teknologi fracking atau perkaan hidrolik. Ini teknik menyuntikkan air tekanan tinggi campur pasir kimia. Ditambah lagi dengan horizontal drilling, jadi bornya masuk ke dalam lalu belok 90 derajat menembus lapisan batuan sejauh bermeter-meter. Kombinasi maut ini bikin biaya produksi anjlok drastis dari $100 jadi cuma $30 per barel, seperlimanya doang. Amerika Serikat langsung panen raya. Daerah seperti Texas dan North Dakota berubah jadi lautan minyak baru. AS kembali jadi raja minyak dunia. Dominasi OPEC pun goyah. Pangsa pasar mereka jatuh dari 79% tinggal 30-an%. Peta kekuatan energi dunia berubah total gara-gara teknologi ini. Yang ngeri, lapisan Shale ini masih menyimpan cadangan super jumbo. Masih ada stok buat ratusan tahun lagi yang belum tersentuh. Belum lagi pasir minyak di Kanada atau minyak super berat di Venezuela. Semuanya kini bisa diakses berkat kemajuan teknologi tadi. Bayangkan, dulu bor vertikal cuma bisa 3 km, suksesnya 1%. Sekarang bor horizontal bisa 10 km, suksesnya 70%. Jauh banget bedanya. Efisiensi pengurasan sumur lama juga naik 30%. Artinya, sumur yang dulu dibilang habis ternyata masih bisa diperas lagi isinya. Di sini mekanisme pasar bekerja. Selama 100 tahun terakhir, rasio sisa umur minyak selalu terjaga di 30,50 tahun. Ini bukan kebetulan. Kalau harga minyak naik di atas $80, perusahaan semangat cari sumur baru karena untungnya gede, otomatis cadangan bertambah. Sebaliknya, kalau harga jatuh, produksi dikurangi, suplai turun, harga naik lagi. Ini siklus abadi yang menunda kiamat minyak ke masa depan. Para ahli bahkan ada yang bilang minyak bumi bisa dipakai sampai 10.000 tahun lagi kalau teknologi terus maju. Gila kan? Kita baru ambil 30% minyak dari sumur yang ada. Sisanya 70% masih nyangkut di pori-pori batuan. Kalau teknologi bisa ambil itu semua. Belum lagi potensi di laut dalam Arktik atau Kutub Utara. Pemanasan global bikin es mencair, ironisnya malah membuka akses ke minyak baru. Bahkan di sekitar kita, eksplorasi laut dalam terus dilakukan. Wilayah yang dulu mustahil dijangkau, sekarang jadi target operasi. Tapi tunggu dulu, ada variabel baru yang lebih kuat dari teknologi. Penurunan permintaan. Bukan minyaknya yang habis, tapi kita yang berhenti pakai. Mobil listrik, hidrogen, energi surya, semua ini mengurangi ketergantungan kita pada emas hitam. Kebijakan iklim memaksa kita berubah. Minyak itu butuh ratusan juta tahun untuk terbentuk.
kita membakarnya habis cuma dalam 200 tahun. Secara geologis, ini perampokan waktu. Jadi, teori minyak habis itu sebenarnya ketakutan masa lalu yang gagal memprediksi kehebatan otak manusia dan teknologi. Tapi ingat, punya banyak minyak bukan berarti kita boleh pakai seenaknya. Masalah kita sekarang bukan kelangkaan, tapi kerusakan lingkungan. Teknologi bisa menemukan sumber daya baru, tapi teknologi belum bisa menciptakan planet bumi cadangan kalau yang ini rusak. Ada pepatah terkenal, zaman batu berakhir bukan karena dunia kehabisan batu, zaman minyak juga akan berakhir bukan karena kita kehabisan minyak, melainkan karena kita memilih untuk beralih ke sesuatu yang lebih baik. Pilihan itu ada di tangan kita, bukan di tangan geolog. Waktu kita bukan 30 tahun untuk panik, tapi waktu untuk berani mengambil keputusan. Jadi kalian tim optimis teknologi atau tim waspada lingkungan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan sains seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah penasaran. Oh ya, sedikit tambahan info buat yang masih nonton. Tahukah kalian kalau plastik yang kita pakai juga dari minyak? Jadi transisi energi itu bukan cuma soal bahan bakar kendaraan, tapi juga soal material kehidupan kita sehari-hari. Teknologi daur ulang kimia masa depan mungkin bisa mengubah sampah plastik kembali menjadi minyak, lingkaran setan, atau solusi. Sedikit kilas balik, paus sperma dulu diburu untuk minyak lampunya sebelum minyak bumi ditemukan. Minyak bumi justru menyelamatkan paus. Sejarah energi selalu tentang pergeseran ke sumber yang lebih padat dan efisien. Dari kayu ke batu bara ke minyak lalu ke uranium. Fakta unik, sebagian besar minyak yang kita pakai hari ini berasal dari zaman Mesozoikum, zamannya dinosaurus. Meskipun bukan dari dinosaurusnya ya, tapi dari plankton yang hidup bareng mereka. Jadi mobilmu tidak berbahan bakar T-Rex. Pernah dengar istilah sweet crude, itu minyak yang rendah sulfur dan manis rasanya. Maksudnya mudah diolah. Jenis minyak tiap negara beda-beda. Ada yang encer kayak air, ada yang kental kayak aspal. Teknologi kilangnya pun beda. Minyak sering disebut petrodolar karena hampir semua transaksi minyak dunia pakai dolar AS. Ini yang bikin ekonomi Amerika kuat. Tapi kalau dunia beralih dari minyak, apa kabar dolar? Ini sisi lain dari geopolitik energi yang jarang dibahas. Ada juga riset tentang abiotic oil, teori kalau minyak bisa terbentuk secara anorganik di mantel bumi, tapi ini masih kontroversial. Kalau teori itu benar, berarti minyak benar-benar tak terbatas. Tapi mayoritas ilmuwan masih pegang teori fosil. Apapun itu, efisiensi adalah kunci. Mobil zaman dulu boros banget, sekarang 1 liter bisa puluhan kilometer. Kita sudah semakin pintar menggunakan energi, mungkin di masa depan kita akan melihat pembakaran minyak sebagai tindakan barbar. Perjalanan energi manusia adalah perjalanan inovasi dari api unggun gua sampai reaktor fusi nuklir. Jangan takut kehabisan sumber daya, tapi takutlah kehabisan ide dan kreativitas. Terima kasih sudah menyimak sampai detik ini. Dukungan kalian bikin kita semangat terus bikin konten. Cek juga video kita yang lain tentang energi nuklir atau panel surya di playlist ini ya. Salam eksplorasi. Kok bisa? Ya bisa dong.